Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semua. Kali ini jumpa lagi dalam episode terbaru, yakni memahami secara bersama mengapa kurikulum perlu berubah. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pemahaman saya dalam upaya menyebarkan pemahaman perlunya kurikulum berubah. Nama saya Mario Linda akan memulai kegiatan ini. Tujuan dari kegiatan presentasi kali ini adalah memahamkan kepada semua pentingnya perubahan dalam kurikulum. Di mana kita ketahui kurikulum merupakan jantungnya pendidikan. Kurikulum dimaknai sebagai pedoman penyelenggaraan keseluruhan pengalaman belajar murid yang terlingkup pada panduan pembelajaran pada satuan pendidikan. Setidaknya menurut Rep Taylor, ada 4 komponen dalam kurikulum, yakni ada tujuan, konten, metode, cara, dan evaluasi. Latar belakang mengapa kurikulum dirubah, ini sesuai dengan kita ketahui bahwasannya perkembangan zaman yang semakin berubah menunjukkan bahwasannya pendidikan juga turut berubah. Tantangan saat ini teridentifikasi masalah dalam kurikulum yang mana semua perlu diperbaharui. Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang yang berakibat pembelajaran tentu membosankan tanpa adanya perubahan juga. Mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi zaman yang baru dan berkembang turut diimbangi dengan penerapan kurikulum pada satuan pendidikan tersebut. Alasan mengapa kurikulum harus berubah? Ya, kurikulum memang harus berubah. Tentu saja untuk menjawab tantangan zaman. Kurikulum tidak dapat bersifat statis dan dipergunakan dalam satu waktu yang terus-menerus karena dunia terus berubah. Oleh sebab itu, dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula turut berubah. Pentingnya perubahan kurikulum. Dalam hal ini adalah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang terus berkembang dan beradaptasi dengan segala perubahan serta perkembangan yang terjadi dalam mengiringi tumbuh kembangnya peserta didik. Dapatkah terjadi perubahan kurikulum? Ya, tentu saja. Kurikulum bersifat dinamis dan terus berkembang. Dapat juga diadaptasi sesuai dengan konteks serta kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi yang sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Bagaimana caranya? Ya, peningkatan kreativitas dan relevansi dengan dunia kerja. Tantangan dan solusi sebagai perwujudan perubahan kurikulum. Tantangan perubahan kurikulum secara umum. Tantangan ini berasal dari berbagai faktor. Ada faktor sumber daya seperti finansial, manusia, kesiapan guru untuk pelatihan dan pemahaman konsep baru, kesesuaian dengan lingkungan belajar siswa, evaluasi, dan penilaian yang berubah, kebijakan, keterlibatan masyarakat, dan pengelolaan perubahan yang kurang efektif. Solusi yang diajukan bagaimana mengatasi tantangan tersebut dapat kita lakukan dengan peningkatan peran seluruh komponen masyarakat, yakni peran orang tua, masyarakat, dan sekolah yang menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, dan hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum. Sebab kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Ya, demikianlah penyampaian presentasi kali ini. Terima kasih teman-teman semua atas perhatian dan partisipasinya hari ini, di mana setiap langkah kecil yang kita lakukan dan kita ambil hari ini akan membawa kita lebih dekat pada perubahan yang kita inginkan. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari kita bawa semangat dan kesadaran ini ke dalam komunitas dan lingkungan kita masing-masing.
Pendidikan adalah investasi dalam masa depan, dan bersama kita dapat menciptakan perubahan yang positif. Marilah kita bekerja sama, mendukung inovasi dan mendorong transformasi pendidikan menuju kurikulum yang merangsang, relevan, dan memberdayakan setiap siswa untuk meraih potensi maksimal mereka. Terima kasih. Dan mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.